Selamat siang teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat saja ya. Makin perketat protokol kesehatannya. Oh iya, namaku Dandi Widi. Siang ini, kalian akan aku ajak main-main ke Nrekang, Sulawesi Selatan. Di sini, aku mau main-main di sungai dekat tebing Mandu. Aku juga mau mengolah beberapa jenis makanan yang menggunakan daun cemba sebagai bahan campurannya. Ada juga makanan yang menggunakan pisang, baik batang maupun buahnya. Oh iya, aku juga mau belajar main alat musik barutung. Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Sekarang, aku lagi bareng teman-teman dari Dante Pine. Aku mau seru-seruan di Sungai Matalo yang ada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Ada beragam cara menikmati keindahan sungai yang tepat di sebelah bukit tontonan ini. Salah satunya adalah dengan river tubing seperti ini. Secara umum, sebenarnya river tubing sama halnya dengan aktivitas lainnya, seperti rafting dan body rafting. Sama-sama aktivitas rekreasi dengan menghanyut dalam aliran sungai. Tapi yang membedakan adalah media yang digunakan. Seperti namanya, river tubing ini menggunakan ban dalam bekas berukuran besar sebagai pelampungnya. Oh iya, biarpun sudah menggunakan ban dalam, keselamatan tetap harus dijaga ya. Harus pakai alat pelindung kepala dan pelampung tambahan. Soalnya, kita bakal melewati jeram yang cukup deras. Bisa menjungkir balikan posisi bannya. Nah, disinilah keseruannya. Kak Dandi di mana ya? Katanya mau ketemu di sekitar sungai sini. Nah, itu dia orangnya. Wah, disuruh cari daun cemba, malah main-main di sungai. Kak Dandi. Wah, nggak dengar dia. Kak Dandi. Alda? Oh iya lupa. Mau cari daun cemba ya? Bentar-bentar, aku mau balikin helm dan pelampungnya dulu. Terima kasih ya teman-teman. Kapan-kapan kita seru-seruan lagi. Daun cemba, mama mau masak. Oh iya, aku ambil daun cemba ya. Mau masak. Aduh. Aku hampir lupa. Diminta tolong Mama Cici buat cari daun cemba. Salah satu daun dari sejenis perdu yang biasa buat bumbu masakan khas Nrekang. Pantesan, dicari kemana-mana nggak ketemu. Ini loh daun cemba yang kita cari. Ya, jadi ini yang kita cari namanya daun cemba. Kenapa mirip daun asam? Beda. Oh. Ini berduri batang. Oh, itu berduri batangnya. Oh, ini yang biasa ada di kuliner khas Nrekang. Oh, cemba. nasi cemba. Bentuk daun cemba sangat mirip dengan daun asam. Bedanya, tanaman yang satu ini adalah jenis tanaman perdu. Jadi tidak ada batang utama yang berukuran besar seperti asam. Selain itu, tumbuhan yang biasa hidup di sekitar batu-batu karang ini hanya dimanfaatkan daunnya saja. Oh iya, katanya daun cemba juga hanya tumbuh di sekitar Nrekang saja ya. Jadi kalau mau cobain kekhasan daun cemba ini, harus main ke Nrekang teman. Sip, udah banyak nih Alda. Yuk, kita bawa pulang, saatnya dimasak. Salah satu makanan yang paling sering menggunakan daun cemba sebagai bahan campurannya adalah makanan yang satu ini. Namanya nasu cemba. Ibarat Romeo dan Juliet, nasu cemba dan daun cemba ini tidak bisa dipisahkan loh. Jadi biasanya kalau mau masak nasu cemba itu bukan cuma ada daun cembanya, tapi ada daging sapinya juga. Namun masyarakat Nrekang biasanya mengambil daging yang berada di sekitar tulang iga ya Mama ya? Ya. Karena lebih enak dan lebih empuk katanya.
Kalau ini sih bukan rahasia lagi ya. Daging yang menempel langsung dengan tulang iga adalah salah satu jenis daging yang paling empuk. Karena bukan salah satu otot yang berperan sebagai organ motorik, jarang digunakan untuk bergerak. Kalau menggunakan daging iga dan masaknya berkuah seperti sup, mirip dengan sop iga dong. Jadi nasi cemba itu hampir mirip dengan sup iga. Tapi yang ngebedain cuma dari daun cembanya aja. Jadi daun cemba bikin rasanya tuh lebih asem-asem khas ya Maya. Ya. Alda kasih banyak itu daun Siap cembanya. Mama, Nah. siap. Walaupun hanya satu bahan yang secara garis besar membedakan, hasil akhirnya benar-benar beda banget loh. Antara sop iga dengan nasu cemba ini. Rasa asam dari daun cembanya benar-benar khas. Tidak bisa disamakan dengan asam biasa, tomat, belimbing wulu, ataupun kedondong. Selain daging sapi dan daun cemba, Mama Cici lagi mempersiapkan bumbu yang digunakan, seperti bawang merah dan bawang putih yang dihaluskan. Ada juga serai dan lengkuas, lada, ketumbar, kunyit bubuk, kemiri, dan masih banyak bumbu lainnya. Setelah semua bumbu siap, saatnya balurkan terlebih dahulu bumbu halus ke dalam potongan daging sapinya. Ayo Ma, aduk Ma. Jadi untuk memasak nasu cemba, itu ada treatment khususnya. Jadi dagingnya itu tidak langsung dimasak atau direbus Ma ya. Ya. Jadi harus dicampur dengan bumbu-bumbu yang sudah kita olah tadi. Nah tujuannya itu agar bumbunya itu lebih meresap ke dagingnya Ma. Jadi kalau dimakan lebih empuk, lebih manyus. Sekalian diperam dengan bumbu begini ya. Nggak cuma dengan bumbu halus ya Kak Dandi. Daun cemba yang sudah dipetik ini juga dibalurkan ke dagingnya. Jadi semua bahan benar-benar tercampur rata. Nah, karena rasanya cenderung asam, daun cemba ini bisa juga untuk digunakan menghilangkan aroma amisnya. Sip, semua sudah siap. Saatnya kita masak. Masak nasu cemba paling enak langsung dengan kuali besar seperti ini. Masukkan ke dalam kuali yang sudah ada air mendidih sebelumnya. Oh iya, air panas yang dibutuhkan cukup banyak, sampai semua bagian daging terendam air. Lebih enak dimasak dalam waktu yang lama. Hidangan yang biasa digunakan sebagai menu berbuka puasa ini dimasak lebih dari 1 jam. Dengan begitu, dagingnya benar-benar empuk, bumbunya meresap, dan rasa kaldunya benar-benar sudah keluar. Nah, ini dia, nasi cemba khas Enrekang. Siap melayani lidah kalian. Setelah kita masak nasu cemba, sekarang waktunya kita makan. Nah, kita mau coba nih, apakah rasanya enak atau gimana? Saya curiga, rasanya pasti tidak empuk ini mah. Bener. Jadi daging yang sekitar tulang iga itu rasanya empuk dan kuah dari cembanya ini membuat rasanya tambah asam ya, Mas. Enak ini daun cemba ini, cocok dimakan sama daging tulang iga. Buah saya makan, Mak. Makan. Dibanding dengan sop iga, nasi cemba ini lebih mirip dengan sop konro dari Makassar. Tapi lagi-lagi yang membedakan adalah rasa gurih dan asamnya. Selain dihidangkan saat bulan puasa, nasi cemba ini selalu ada di setiap acara-acara adat masyarakat Enrekang, terutama di sekitar Enrekang Duri, Enreka bagian utara. Enak nih. Enak sih enak, tapi tetap dikontrol ya. Sama dengan olahan daging lainnya, nasi cemba bisa meningkatkan kolesterol. Jadi walaupun enak, konsumsi dengan bijak. Masih seputar makanan yang menggunakan daun cemba sebagai bahan campurannya. Di makanan khas Enrekang ini, kita menggunakan daun cemba yang dipetik, dan kentang yang dikupas dan dipotong-potong. Ada yang bisa tebak, aku mau masak apa?
Masih berkaitan dengan daun cemba, kali ini kita akan masak kuliner khas Enrekang lainnya, yaitu sambal lame-lame cemba. Namun untuk masak sambal lame-lame cemba ini membutuhkan beberapa bahan khusus. Salah satunya ada kentang, daun cemba, dan juga ini, burase. Seperti namanya, sambal lame-lame cemba ini adalah sejenis sambal yang menggunakan kentang dan daun cemba sebagai bahan utamanya. Tapi biarpun namanya sambala, rasanya nggak seperti sambal. Cenderung gurih karena ada banyak bahan yang digunakan, termaksud parutan kelapa ini. Olahan sambala di Enrekang ada beraneka ragam. Nah, yang paling penting saat bikin sambala adalah kentangnya. Sama halnya dengan sambala Lame-lame cemba. Iya, benar. Bumbu-bumbu yang digunakan cukup diiris, tidak ada yang dihaluskan, seperti bawang merah, bawang putih, berbagai jenis cabai, lengkuas, serai, dan bawang daun. Oh iya, bahan tambahan lainnya juga dipotong-potong ya, seperti wortel ini. Jadi, selain parutan kelapa dan daun cemba, yang nggak boleh terlewat, ya ini, kentang. Setelah dikupas, kentang ini dipotong kecil-kecil biar lebih cepat matang dan mudah tercampur dengan bahan lainnya. Sip, semua bahan sudah siap. Sekarang kita campurkan dulu jadi satu. Mulai dari burase, potongan kentang, dan wortel. Semua bumbu iris, parutan kelapa, dan daun cemba. Aduk semua sampai tercampur rata. Jadi salah satu bahan utama untuk membuat sambal lame-lame cemba yaitu ini, kelapa. Namun kelapa yang digunakan tidak boleh terlalu tua dan terlalu muda. Karena kalau sedang-sedang saja itu pasti rasanya gurih dan enak ya. Sekarang saatnya bungkus dengan daun pisang. Oh iya, beri beberapa lapis daun pisangnya. Jangan cuma satu lapis. Soalnya cara masak sambal lame-lame cemba ini akan dibakar. Jadi kalau satu lapis, daun dibakar, jadi terbakar. Masih ada lapisan daun pisang yang lainnya. Nah, udah siap semua ini. Saatnya dibakar. Karena dibungkus dengan daun pisang dan cara memasak dibakar seperti ini, sambal lame-lame cemba ini sangat mirip dengan pepes ya. Tapi tidak menggunakan unsur hewani sama sekali. Semuanya terbuat dari unsur nabati. Sip, semua matang ini. Sambal lame-lame cemba ini siap membuat lidah kita bergelora. Setelah matang, semua tekstur bahan-bahannya sudah benar-benar empuk. Gak ada yang lagi yang keras. Nah, ini dia sambal lame-lame cemba namanya. Kalau dilihat dari proses pembuatannya serta teksturnya, ini mirip-mirip seperti pepes ikan. Namun kalau dimakan, ya kan, kentangnya tuh terasa empuk. Tapi aromanya meskipun nggak pakai ikan, ada aroma ikannya loh. Ada aroma ikannya. Bener. Karena yang proses pembakarannya itu memakai ini daun pisang. Terus ada kelapanya, jadinya rasanya gurih. Entah kenapa, walaupun tidak ada ikannya sama sekali, tapi setelah matang seperti ada rasa dan aroma khas dari ikannya loh. Hal ini karena ditimbulkan dari gurihnya kelapa yang bertemu dengan daun pisang yang dibakar. Oh iya, karena semua bahan ini menggunakan beberapa jenis sayuran, ada banyak manfaat yang bisa didapat. Karena alam memberikan banyak manfaat.